Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Allah berikan nikmat sehat wal afiat, di mana kita bisa bernafas, bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah-ibadah kita, karena itu adalah kunci dari kebahagiaan kita, kunci dari keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia, ingin selamat, maka diri kita harus menyesuaikan dengan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, besok hari adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tahu tanggal 12 Rabiul Awal adalah satu hari di mana manusia agung dilahirkan di muka bumi. Manusia yang mengubah peradaban, manusia yang menjadi panutan, menjadi pemimpin besar. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita, rasul kita,
uswah kita, qudwah kita, dan yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Karena itu mari kita sama-sama peringati, kita kenang, kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai muslim harus berakhlak, harus bersikap sepatutnya sebagai muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang pertama kali harus ada, sikap yang harus pertama kali ada pada diri seorang muslim adalah mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Alhamdulillah kita mengaku, bersaksi bahwa Rasulullah adalah Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ingat, syahadat ini mengandung konsekuensi. Tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ditakdirkan untuk mendapatkan petunjuk, untuk menerima Rasulullah, petunjuk risalah Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian tentu persaksian ini ada konsekuensinya, di mana kita kemudian harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW, qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Baik itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Kita ikuti apa yang kita ketahui, mari kita sama-sama praktikkan dalam kehidupan ini. Banyak sekali kita mendapatkan informasi tentang Rasulullah SAW. Di antara sifatnya, beliau adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat wajib bagi Rasul. Pasti dan terbukti dalam hidupnya Rasul adalah pribadi yang siddiq, yang jujur. Al-Amin, terkenal sebagai Al-Amin sejak kecil. Jujur, tidak pernah berbohong. Karena itu pula orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tak terkecuali apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Karena Rasul sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong, sehingga apapun, termasuk yang mungkin bagi sebagian orang atau kebanyakan orang itu tidak mungkin, seperti peristiwa Isra Mi'raj, diberangkatkannya Rasulullah dari Mekah ke Masjid Aqsa, kemudian diangkatnya dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha. Bagi kebanyakan orang itu satu yang mustahil, tidak mungkin, sehingga mereka menolak, tidak menerima. Tapi lain bagi Abu Bakar As-Siddiq, sami'na wa ata'na. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Dan kita pun, kenapa kita mengikuti Rasulullah SAW? Kenapa kita memeluk agama Islam? Karena Islam adalah risalah Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, pribadi yang tidak pernah berbohong. Kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW.
Kemudian Rasul amanah, beliau tanggung jawab dengan segala tugasnya, termasuk sebagai Rasul. Amanah tabligh, menyampaikan segala risalah disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada yang disembunyikan. Fatanah, dan Rasulullah adalah pribadi yang cerdas, pintar. Beliau adalah pribadi yang sangat brilian, sehingga pantas beliau adalah pemimpin yang paling berhasil sepanjang sejarah umat manusia. Dan ada satu sifat atau kebiasaan Rasulullah SAW yang patut kita contoh, di mana Rasul adalah pribadi yang banyak bekerja, sedikit bicara. Banyak bekerja. Rasul itu orangnya banyak bekerja, senang bekerja. Apa yang dia bisa lakukan sendiri dia lakukan. Mengambil batu bata ketika membuat masjid, dia bekerja, beliau bekerja. Melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk menjahit pakaiannya, menjahit sandalnya, beliau lakukan sendiri. Tidak mau memberatkan, membebani orang lain. Dan apa yang bisa dilakukan hari ini atau pada saat ini, maka tidak menunggu besok. Itulah Rasulullah SAW, giat semangat dalam bekerja, sehingga pantas sabda Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ijtanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasul, segerakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Wa faraghuka qabla sughrika, waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum waktu mati. Luar biasa hadis ini, memotivasi kita untuk bekerja cepat, segera lakukan, karena waktu terus berjalan, waktu tanpa henti terus berjalan, tidak bisa diulang. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi lagi nanti. Karena itu lakukan saat ini yang terbaik, setiap detiknya diperhitungkan. Al-waktu kasayf fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka engkau akan terlibas sendiri. Yang kedua, sedikit bicara. Kalau tidak penting, beliau tidak bicara. Lebih baik diam, lebih banyak berpikir, merenung, tafakkur. Merenung berbeda dengan menghayal, berbeda dengan berangan-angan. Jikalau, seandainya, apabila, tidak, tapi berpikir. Lebih baik berpikir daripada berbicara. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik. Sehingga Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang benar, kalau tidak diam. Itulah pribadi Rasulullah SAW. Banyak bekerja, sedikit bicara. Dan terakhir terkait dengan Maulid Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama buktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Sholawat itu penting sekali bagi kita. Bersalawatlah. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah, masa kita umatnya tidak bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, Allah bersalawat kepada Nabi, kepada Rasul. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersalawat. Jadi wajib kita bersalawat kepada Rasul, dan hikmah manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaiha asyara. Kata Rasul, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Sekali salawat dibalas 10 kali oleh Allah langsung. Dan makna salawat bagi manusia, makna salawat dari Allah kepada manusia adalah rahmat. Jadi ketika kita bersalawat 1 kali, Allah memberikan 10 kali rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Karena itu mari kita sama-sama perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsika lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma qfina bi halalika an harami wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi